Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil project based learning kami tentang produksi heksamin dari amonia dan formalin. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Dea Syafira dengan NIM 123280061 dan rekan Saya Alin Junarti dengan NIM 123280122. Saya Bakti Slametela Benua dengan NIM 123280002. Saya Marisa Salsabila dengan NIM 123280065. Saya Alia Putri Syakirina dengan NIM 123280124. Jadi fokus kami pada project based learning kali ini tuh pada diagram perpipaan dan instrumentasinya atau PNID. Jadi PNID itu adalah ilustrasi skematis yang digunakan untuk menunjukkan rute, perpipaan, instrumentasi, dan sistem kontrol atau otomatisasi yang ada di lapangan. Diagram ini berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan konsep desain atau suatu proses dan untuk mengidentifikasi kebutuhan pabrik atau unit produksi yang sedang direncanakan atau ingin dibangun. Diagram ini digunakan oleh para insinyur, operator, dan teknisi untuk memahami alur proses dan bagaimana instrumen-instrumen saling terhubung dalam sistem. Lalu, diagram struktur yang ada di PNID. Diagram PNID menggunakan simbol-simbol standar dan gelembung instrumen untuk mempresentasikan setiap instrumen dan interkoneksinya dalam proses. Simbol-simbol ini menggambarkan bagaimana peralatan, perpipaan, dan instrumen kontrol disusun dan diintegrasikan di seluruh sistem. Identifikasi nomor tag dimulai dengan huruf pertama yang menunjukkan variabel yang diukur seperti tekanan, level, laju aliran, atau suhu. Huruf-huruf berikutnya menentukan fungsi instrumen atau mengubah arti huruf pertama. Huruf-huruf kedua ini dapat mewakili fungsi seperti indikator, perekan, pengontrol, atau pemancar. Bersama-sama, huruf-huruf ini membentuk nomor tag standar yang secara jelas mengidentifikasi variabel yang dipantau dan fungsi spesifik instrumen dalam proses. PNID ini penting dalam prarancangan pabrik karena memberikan gambaran jelas tentang alur proses, peralatan, perpipaan, dan instrumen yang digunakan. Diagram ini membantu mengidentifikasi kebutuhan sistem, mencegah kesalahan desain awal, serta memudahkan koordinasi antar tim teknik sehingga rancangan pabrik dapat dibuat lebih aman, efisien, dan terstruktur. Berikutnya latar belakang dibangunnya pabrik heksamin ini. Industri di Indonesia berkembang pesat seiring kemajuan teknologi, khususnya industri kimia yang berperan penting dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Untuk memenuhi kebutuhan nasional, diperlukan pembangunan pabrik-pabrik baru, termasuk pabrik produksi heksamin. Heksamin merupakan bahan kimia penting yang digunakan dalam bahan peledak, pertahanan, pertambangan, antiseptik, resin, industri karet, dan tekstil. Beragamnya aplikasi tersebut menjadikan heksamin sebagai produk strategis di berbagai sektor industri. Selanjutnya itu ada tujuan. Adapun tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan heksamin dalam negeri tanpa impor, menjamin pasokan bagi industri strategis seperti pertahanan, pertambangan, dan kimia, meningkatkan kemandirian dan daya saing industri nasional, mengurangi biaya produksi dan ketergantungan luar negeri, dan mendorong ekonomi dan membuka lapangan kerja. Oke, lalu masuk ke uraian proses produksi heksamin, yaitu dilakukan dengan mereaksikan amonia cair dan formalin di dalam reaktor bertekanan yang dilengkapi dengan sistem pengendalian suhu untuk menjaga kestabilan proses yang bersifat eksoterm.
Bahan baku dipompa secara kontinu dengan rasio tertentu untuk mencapai konversi yang tinggi dan kualitas produk yang konsisten. Setelah reaksi berlangsung, campuran dialirkan menuju unit evaporasi untuk mengurangi kandungan air sehingga larutan menjadi lebih terkonsentrasi dan siap memasuki tahap pembentukan kristal. Larutan pekat kemudian dialirkan ke kristalizer untuk menghasilkan kristal heksamin. Kristal yang terbentuk dipisahkan menggunakan sentrifuge, kemudian dicuci untuk menghilangkan sisa reaktan dan pengotor. Selanjutnya, kristal heksamin dikeringkan menggunakan rotary dryer atau fluidis bed dryer hingga mencapai kadar air yang sesuai standar industri. Setelah kering, produk disaring melalui tahap kontrol kualitas lalu dikemas dalam kurung atau drum untuk didistribusi ke berbagai sektor industri. Nah, berikut ini adalah piping and instrumentation diagram kami yang sudah kami buat. Nah, ini adalah keseluruhan alat kami yang sudah kami cantumkan simbol instrumentasi yang kami gunakan. Nah, untuk itu saya mau mencontohkan salah satu dari alat yang kami gunakan, yaitu reaktor. Boleh next slide aja. Nah, pada reaktor ini kami menggunakan 3 jenis kontrol. Pertama itu ada cascade. Cascade ini berfungsi untuk temperatur reaktor sangat kritis karena reaksinya eksotermis. Nah, itu sebabnya digunakan cascade agar responnya lebih cepat. Nah, proses variabel dari sini itu adalah temperatur reaktor, dan variabel manipulasinya adalah valve aliran pendingin, yaitu pendingin untuk coil ya atau jacket. Terus dan gangguannya atau disturbance-nya itu adalah suhu umpan dan panas reaksi, dan juga perubahan laju reaksi. Jenis kontrol yang kedua itu ada feedback. Nah, proses variabelnya itu ada level dari reaktor, dan proses manipulasi variabelnya ada valve outlet atau bukaan valve aliran keluar, dan gangguannya itu ada fluktuasi laju umpan dan perubahan densitas campuran. Terus dan jadi kontrol yang terakhir itu ada rasio kontrol. Rasio kontrol dari formaldehida dan amonia yaitu 3:2. Aliran amonia ini mengikuti aliran formaldehida sebagai master, dan di mana proses variabelnya itu ada laju alir masing-masing umpan. Terus manipulasi variabelnya itu ada valve aliran amonia atau NH3, dan gangguannya itu ada konsentrasi di masing-masing umpan dan fluktuasi pada tekanan pompa. Bukan next slide, tapi balik. Nah, pada pengendalian ini, pengendalian proses pada reaktor kami ini atau reaktor 201 berfungsi untuk mengatur temperatur dan ketinggian di dalam reaktor. Terdapat temperatur indikator atau TI yang berfungsi untuk membaca temperatur fluida yang berada di dalam reaktor. Temperatur indikator ini terhubung dengan temperatur transmitter yang akan menerjemahkan hasil daripada temperatur indikator dan akan diatur oleh temperatur controller melalui valve secara pneumatik dan laju alir air pendingin untuk menjaga temperatur pada reaktor. Nah, pada reaktor ini juga terdapat level indikator yang berfungsi untuk membaca tinggi suatu cairan yang ada di dalam reaktor dan akan diterjemahkan oleh level controller atau transmitter juga
yang terhubung secara pneumatik dengan level controller yang akan mengatur level daripada reaktor agar tidak terjadi loading atau flooding pada reaktor dan mengatur flow rate umpan untuk masuk menggunakan flow controller dan pengendalian reaktor dilihat pada gambar ini. Boleh dilanjut? Nah, berikut keterangan simbol yang kami gunakan pada piping and instrumentasi diagram kami. Pertama itu ada flow controller. Flow controller ini berfungsi untuk mengatur besarnya laju alir supaya berada pada kondisi operasi yang sesuai. Terus flow indicator berfungsi untuk mendeteksi apabila terjadi perubahan laju alir yang tidak sesuai dengan set point. Dan flow transmitter berfungsi untuk menerjemahkan sinyal yang dikirimkan sensor ke sinyal yang dapat diperoleh oleh controller. Terus ke pengendalian yang temperatur. Pengendalian temperatur itu ada pengendalian temperatur indikator, berfungsi untuk mendeteksi apabila terjadi perubahan temperatur yang tidak sesuai dengan set point. Temperatur transmitter berfungsi untuk menerjemahkan sinyal yang dikirimkan sensor ke sinyal yang dapat diproses oleh controller. Dan selanjutnya temperatur controller ini berfungsi untuk mengatur besarnya temperatur supaya berada pada kondisi operasi yang sesuai. Selanjutnya pengendalian tekanan. Pressure indicator. Pressure indicator ini berfungsi untuk mendeteksi apabila terjadi perubahan tekanan yang tidak sesuai dengan set point. Terus pressure transmitter berfungsi untuk menerjemahkan sinyal agar dikirimkan ke sensor yang dapat diproses oleh controller. Dan pressure control ini juga berfungsi mengatur besarnya temperatur supaya berada pada kondisi operasi yang sama. Dan pengendalian level. Pengendalian level ini ada level indikator, berfungsi untuk mendeteksi apabila terjadi perubahan level ketinggian cairan yang tidak sesuai dengan set point. Level transmitter berfungsi untuk menerjemahkan sinyal sensor yang dikirimkan ke controller. Dan level controller ini juga berfungsi mengatur besarnya level supaya berada pada kondisi operasi yang sesuai. Level controller ini dihubungkan dengan flow controller yang sesuai dengan untuk mengatur besarnya laju alir keluaran vessel agar ketinggian di vessel berkurang. Dan yang terakhir itu adalah wake indicator controller atau untuk mengatur besarnya massa yang dikeluarkan dari suatu alat, yaitu silok. Selanjutnya itu ada instrumentasi lokasi, yaitu lingkaran bulat ini adalah simbol dari instrumentasi yang terbaca di lapangan. Dan lingkaran yang bulat terus ada garis di tengahnya itu adalah instrumentasi yang terbaca di control room, biasanya di DCS atau Distribute Control System. Juga ada garis laju atau flow line. Pertama itu ada tanda panah hitam ini, itu laju prosesnya atau flow proses. Terus garis putus-putus merah ini adalah flow steam yang kami gunakan untuk pemanas. Dan garis-garis biru putus ini adalah flow brine water atau laju alir pendingin yang kami gunakan. Dan yang terakhir ini adalah garis-garis hitam putus ini adalah electrical signal pada instrumentasi kami. Boleh dilanjut? Oke, jadi kesimpulan dari project based learning yang telah kami kerjakan itu adalah
Produksi heksamin dari amonia dan formalin itu merupakan proses yang penting untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Proses pembuatan heksamin ini bisa dilakukan secara kontinu melalui tahapan reaksi, evaporasi, kristalisasi, pemisahan, pengeringan, hingga pengemasan untuk menghasilkan produk heksamin yang memenuhi standar industri. Dalam produksi heksamin ini, PNID berperan penting dalam perancangan pabrik karena memberikan gambaran alur proses, peralatan, serta sistem instrumentasi dan kontrol, sehingga meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan keandalan operasi pabrik. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.